Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1451, Hancurkan Semuanya. Seorang lelaki tua kurus berjubah panjang, memegang slip giok di tangannya, dengan janggut panjang di dagunya, sambil berbicara, dia menyentuh janggut itu dari waktu ke waktu. Di akhir kalimat, pria tua berjanggut itu sedikit mengepalkan tinjunya dan tersenyum pada Lin Bai. Percakapannya penuh dengan sikap sastra, sulit dipercaya bahwa pria yang berpenampilan seperti guru sebenarnya bisa menjadi salah satu dari 12 utusan reinkarnasi yang ditakuti di bidang reinkarnasi. Di sebelah lelaki tua berjanggut itu, berdiri seorang pemuda yang luar biasa. Dia tinggi, dengan punggung tegak, dan sepasang mata yang mempesona, seolah-olah matahari terbit telah terbit di pupilnya. Namaku Xingyu. Pria gendut dengan tubuh penuh lemak, raut wajahnya galak, dan dua taring tajam mencuat dari bibir bawahnya, menyeringai dan berkata, "Namaku Xingsu, pedang iblis, akhirnya aku bertemu denganmu." Ada orang lain di samping, dia memiliki wajah panjang seperti kuda poni dengan ekspresi tegas, dan terlihat sangat sulit untuk disinggung. Dia berkata, "Namaku Xingwu." Apakah dia bisa menjadi yang ke-13 atau tidak tergantung pada pilihannya sendiri. Jika dia memilih di mana harus mati. Dan aku, kakak, namaku Xingtu, kelinci kecil itu. Di antara 12 orang, satu-satunya yang bertubuh mungil dan terlihat manis, dia berkata kepada Lin Bai dengan senyuman. Ke-12 orang ini adalah 12 master terkuat dari alam Dzogchen, orang suci Yin di bidang reinkarnasi ini. Mereka dikenal sebagai 12 utusan reinkarnasi yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun di bidang reinkarnasi. Pria setinggi 3 meter, Xinghu. Xing Hai, yang menilai situasinya. Tikus jahat dengan alis licik dan mata tikus. Gadis berbaju hijau, hukum ular. Pria berwajah hitam, hukum sapi itu. Orang tua reyot, hukum monyet itu. Pemuda berwajah kuda, Xingwu. Orang tua berjanggut, akhir kalimat. Pria heroik yang luar biasa, Xingyu. Pria gendut bertaring, hukuman. Gadis aneh, menghukum kelinci. Ada juga orang terakhir, dengan wajah tegas dan kulit gelap, dia memiliki pedang panjang di punggungnya dan berdiri di samping, diam, tapi Lin Bai tahu bahwa namanya adalah Xinglong. Xingsu maju ke depan sambil tersenyum dan berkata, "Pedang iblis, kami adalah lawanmu hari ini. Untuk mengalahkan kami, kamu harus ingat bahwa kamu mengalahkan kami, bukan membunuh kami. Begitu kami merasa bahwa kami bukan lagi lawanmu, kami akan mengakui kekalahan, dan kamu tidak dapat terus menyerang pada saat itu. Jika kamu membunuh seseorang karena pengendalian ilmu pedangmu yang tidak tepat, selama itu adalah tindakan yang tidak disengaja, kami dapat memaafkanmu. Tentu saja, selama kamu berteriak mengaku kalah, kami akan segera berhenti. Kamu bisa bebas dengan mengalahkan kami. Jika kalah, kamu akan punya dua pilihan. Pertama, kamu bisa memilih untuk tetap di bidang reinkarnasi dan menjadi yang ke-13 di antara kita. Kedua, pilih kematian. Apakah kamu memahami aturannya dengan jelas?" Kata Xingsu, masih tersenyum. Lin Bai memandang ke-12 orang di depannya, wajahnya penuh kesungguhan. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa pertempuran ribuan kemenangan di bidang reinkarnasi ini sebenarnya melibatkan pertarungan dengan 12 utusan reinkarnasi. Hal ini membuat Lin Bai lengah. Di antara 12 orang ini, Lin Bai hanya melihat Xingsu, Xing Hai dan Xinghu, tapi dia belum pernah melihat yang lainnya. Namun, Lin Bai akan selalu ingat bahwa ketika pertama kali melihat Xinghu, salah satu dari 12 utusan reinkarnasi, klan iblis di alam Yin Sein Dzogchen, adalah karakter yang membunuh prajurit dari alam yang sama untuk bersenang-senang. Tingkat kekuatan tempur ini sebanding dengan Dewa Yang. Tak satu pun dari 12 orang ini mudah untuk dihadapi. Jika mereka bertarung sampai mati, diperkirakan masing-masing dari 12 orang ini memiliki kekuatan untuk melawan penguasa alam Yangshen. Lin Bai melihat ini orang satu per satu. Ke-12 orang itu saling melirik, dan mata mereka menjadi dingin. "Jika saya menang, bisakah saya pergi? Jika saya kalah, dapatkah saya memilih untuk bergabung dengan mereka dan mengabdi di bidang reinkarnasi?" Lin Bai mulai berpikir dalam hatinya, jika saya kalah, berpura-pura bergabung dengan mereka, lalu apakah kamu menunggu kesempatan untuk melarikan diri? Mungkinkah? Lin Bai terus menghitung dalam pikirannya, tetapi pada akhirnya, Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, ide ini tidak realistis. Ke-12 orang ini semuanya kalah dalam pertempuran 1000 kemenangan. Mereka pasti memiliki ide yang sama dengan saya saat itu. Setelah mereka kalah, mereka mungkin ingin berpura-pura bertahan dan kemudian melarikan diri. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, tidak satupun dari mereka yang meninggalkan bidang reinkarnasi, artinya, begitu saya kalah dan memilih untuk bergabung dengan mereka, saya tidak akan pernah meninggalkan bidang reinkarnasi hidup-hidup selama sisa hidup saya. Lin Bai menyipitkan matanya sedikit, dan ekspresinya menjadi dingin. Kalau begitu, tidak ada cara lain. Setelah Lin Bai berpikir sejenak, dia berpikir, untuk saat ini,
kita hanya bisa menjatuhkan mereka semua. Zeng. Ketika Lin Bai memikirkan hal ini, pada saat ini, pedang iblis terbang keluar dari tas penyimpanan tanpa sadar dan mendarat di telapak tangannya. Roh pedang seperti langit menyebar dari tubuh Lin Bai. Pedang iblis terus bergetar, memancarkan semangat juang yang kuat. Wajah Lin Bai dingin dan dia menatap ke-12 orang di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pedang Lin Bai sudah menunjukkan tekad Lin Bai. Ketika 12 utusan reinkarnasi melihat pedang iblis muncul di tangan Lin Bai, senyuman di wajah mereka juga sedikit memudar. Ular penyiksa itu meludahkan surat ular itu dan tersenyum haus darah. Di akhir kalimatnya, janggut itu mengangkat matanya sedikit, mengalihkan pandangannya dari slip giok di tangannya, dan menatap Lin Bai, dia akan mulai menjadi serius. Hanya naga Algojo yang mundur sedikit, seolah dia tidak berniat mengambil tindakan. Ini akan segera dimulai. Pedang iblis telah memperlihatkan pedangnya. Itu adalah salah satu dari 5 pedang paling terkenal yang ditempa dari besi suci yang tak ternoda di tanah Lingnan, pedang iblis Yao Huang. Pedang iblis. Tidak memiliki lawan. Anda meremehkan 12 utusan reinkarnasi yang terkenal di kerajaan iblis laut yang luas. Saya tidak tahu apakah pedang iblis dapat menentang langit. Lebih dari 15 juta klan iblis kuat yang datang untuk menyaksikan pertempuran semua menatap dengan mata terbelalak menuju bidang reinkarnasi. Di beberapa ruangan elegan, hampir semua pejabat senior keluarga kerajaan klan iblis dan 8 klan iblis utama kerajaan iblis Han Hai hadir. Di salah satu ruangan elegan, Bai Ling menemani Kaisar Bai dan Ratu Bai lalu duduk. Di ruang akot lain, Su Xianmei dan Beautiful Boy menyaksikan pertarungan berikutnya. Bocah cantik itu mencibir. Su Xianmei tidak bisa tidak merasa khawatir. Di lapangan, Lin Bai sendirian, memegang pedang iblis di tangannya, menatap dingin ke-12 orang di depannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan wajahnya muram seperti air. Xing Su tersenyum dan berkata, "Sudahkah kamu memikirkannya? Bagaimana kamu akan melawan kami?" Xing Su yang canggih dapat melihat sekilas bahwa Lin Bai sedang bermeditasi dalam diam, jelas ingin mencari cara untuk menghadapi 10.000 tahun reinkarnasi utusan kedua. Lin Bai akhirnya berbicara. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai berbicara sejak dia mengetahui bahwa lawannya adalah 12 utusan samsara, mari kita beradaptasi dengan situasi. Xing Hai bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, bisakah kita mulai? Lin Bai menatap matanya Hitomi melirik ke-12 utusan samsara, oke. Aku berencana untuk menjatuhkan kalian semua. Nada yang besar sekali, aku akan menemuimu. Begitu Lin Bai selesai berbicara, salah satu dari 12 utusan samsara seorang pemuda dengan semangat kepahlawanan yang luar biasa tiba-tiba mengambil tindakan, dan kekuatan yang luar biasa menekan tubuh Lin Bai. Pria heroik luar biasa ini adalah salah satu dari 12 utusan reinkarnasi, Xing Yu. Bab 1452 Kaisar Cahaya. Xing kamu. Salah satu dari 12 utusan reinkarnasi, Xing Yu, orang ini penuh dengan semangat kepahlawanan dan memiliki wajah arogan. Bahkan ketika dia melihat Lin Bai dan utusan reinkarnasi lainnya, wajahnya penuh dengan penghinaan dan penghinaan, seolah-olah dia adalah lebih unggul dari yang lain. Di atas segalanya, Xing Yu mengambil tindakan dengan berani, dan kekuatan menakutkan menekan Lin Bai. Badai meledak di seluruh medan perang, dengan kilat hitam dan angin kencang bersiul di udara. Bidang reinkarnasi tiba-tiba tampak seperti diselimuti oleh akhir dunia. Xing Yu telah mengambil tindakan. Sudah dimulai. Sudah dimulai. Pertempuran 1000 kemenangan akhirnya dimulai. Semua penonton berteriak kegirangan. Ini adalah hal nyata yang jarang terlihat di bidang reinkarnasi. Pertarungan antara yang kuat, pertarungan terakhir dalam pertarungan ribuan kemenangan. Di ruang pribadi, ketika pemuda cantik itu melihat tindakan Xing Yu, dia menganggapnya sangat serius. Dia berdiri dari kursinya, mendekati jendela, dan berkata dengan ringan, saya tidak menyangka akan melihat kompetisi puncak seperti itu di wilayah sepele semua bangsa ini. Sungguh aku beruntung. Xianmei, apakah kamu masih menghargai pedang siluman itu? Apakah kamu masih berpikir dia bisa berjuang untuk keluar dari 12 utusan reinkarnasi? Begitu, bahkan jika Xing Yu mengambil tindakan sendirian, dia tidak mungkin mengalahkan mereka. Anak laki-laki cantik itu mengambil gelas anggur, menyesapnya, dan terkekeh. Su Xianmei terdiam, menarik napas panjang, dan berkata dengan tenang di dalam hatinya, saudaraku, kamu harus bekerja keras. Begitu kamu kalah dan bertahan di bidang reinkarnasi, kamu benar-benar tidak akan bisa pergi selama sisa hidupmu. Keluar. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Su Xianmei menyipitkan matanya, wajahnya muram. Gemuruh. Petir hitam dan badai hitam terjalin, menyerang Lin Bai saat angin kencang menari. Pria heroik luar biasa Xing Yu terbang ke arahnya, dengan mata tajam dan kekuatan luar biasa. Ketika Lin Bai melihat Xing Yu mengambil tindakan, dia segera mundur seperti kilat dan berubah menjadi bayangan, menghindari badai mengerikan Xing Yu. Mau pergi. Xing Yu tersenyum menghina,
mengambil satu langkah ke depan, dan mendatangi Lin Bai seolah-olah dia telah melintasi gunung dan sungai. Dia mengangkat tangannya dan meninju, dan cahaya tak berujung mengembun di telapak tangannya dan membombardirnya. Bang! Suara keras yang tumpul menyebar, dan bola cahaya di telapak tangan Xing Yu meledak berkeping-keping, membuat Lin Bai terbang lebih dari 500 meter. Dia jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan, dengan seteguk darah muncrat dari sudut mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Bai berdiri dari tanah dan berkata dengan ngeri, cahaya yang dia pegang di tangannya jelas terasa lemah bagiku. Mengapa tiba-tiba meledak dan memiliki kekuatan yang begitu kuat? Lin Bai adalah seorang sedikit ngeri. Saat Xing Yu mengambil tindakan barusan, Lin Bai dengan jelas merasakan seberkas cahaya mengembun di telapak tangannya, tapi itu sangat lemah. Tapi siapa sangka ledakan cahaya ini akan begitu kuat? Ini adalah konsepsi artistik Xing Yu. Memisahkan konsepsi artistik ringan. Memisahkan konsepsi artistik ringan, setelah konsepsi artistik ini berhasil dikembangkan, setiap gerakan Xing Yu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sekelompok dari monster orang kuat dari suku itu tiba-tiba teringat bahwa pria bernama Xing Yu ini telah berada di bidang reinkarnasi untuk jangka waktu tertentu, dia adalah istilah yang tak terkalahkan. Di ruangan elegan 8 klan iblis, Kaisar Putih berkata dengan ringan, Xing Yu, aku ingat ketika dia tidak dikalahkan dalam pertempuran 1000 kemenangan, gelarnya di bidang reinkarnasi adalah Permaisuri Bai menyela, itu disebut Kaisar Cahaya. Orang ini telah mengembangkan konsep pemisahan cahaya ke tahap lanjut. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, kekuatan spiritual matahari berkumpul. Begitu meledak, tak terbendung seperti matahari yang jatuh. Bai Ling terkekeh dan berkata, Kaisar Guang. Xing Yu. Konsep cahaya terbelah. Dia memang orang yang kuat. Bai Huang berkata sambil tersenyum, Bai Ling, lihat dirimu dan Xing Yu, siapa yang akan menang? Bai Ling dia terkekeh dan berkata, dalam 100 gerakan, aku akan membunuh orang ini. Oh, Bai Huang tersenyum puas ketika mendengar keyakinan Bai Ling. Bai Ling tersenyum misterius, dan matanya perlahan tertuju pada Lin Bai, yang baru saja bangun. Xing Yu mencibir, dan ketika dia melihat Lin Bai yang malu, dia tersenyum dengan jijik, haha, apakah kamu hanya memiliki kekuatan kecil ini? Tetapi dengan kekuatan kecil ini, kamu dapat menang dari pertempuran 1000 kemenangan ini, bahkan jika kamu bukan kamu. Memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 13 dari kita. Lin Bai berdiri, memandang Xing Yu dan berkata, konsepsi artistik Anda tampaknya semacam konsepsi artistik sinar. Kebetulan sekali, saya juga telah mengembangkan semacam atribut sinar. Konsepsi artistik, lalu mari kita lihat cahaya kita, siapa yang lebih mempesona. Yah. Begitu Lin Bai selesai berbicara, dia langsung menggunakan keterampilan tubuhnya untuk terbang, berubah menjadi bayangan, dan dengan cepat mendekati Xing Yu. Xing Yu menyipitkan matanya, mencibir dengan jijik, mengepalkan tangannya, dan cahaya tak berujung mengembun di tinjunya, dan langsung meninju Lin Bai. Lin Bai melihat bahwa Xing Yu berencana untuk bertarung dengannya secara langsung. Dengan cara ini, dia bermain di tangan Lin Bai. Selama Xing Yu berada dalam jarak 10 langkah dari Lin Bai, Xing Yu tidak akan bisa membuat keputusan. Jarak antara mereka berdua semakin dekat, dan mereka akan bertarung 1 lawan 1. Tidak, Xing Yu jatuh ke dalam perangkap. Xing Hai menyipitkan matanya saat ini dan berkata dengan tenang. Xing Si, seorang wanita berpakaian hijau, bertanya dengan rasa ingin tahu, Xing Hai, apa yang kamu katakan? Saya ingin melarikan diri. Pada saat ini, jarak antara Xing Yu dan pedang iblis semakin dekat. Dalam 10 langkah, Xing Yu pasti akan kalah. Wanita berbaju hijau berkata sambil tersenyum, pedang iblis masih memiliki kemampuan ini. Dalam 10 langkah, wilayah absolut. Pada saat ini, Lin Bai melihat Xing Yu semakin dekat dengannya, dan segera berkata dengan terkejut di dalam hatinya, dalam 10 langkah. Bunuh dalam 10 langkah. Dalam sekejap, teknik pedang diaktifkan, gelombang kekuatan yang menakutkan meledak dari ujung pedang Lin Bai. Sosok Lin Bai tiba-tiba menghilang dari tempat itu, dan kekuatan pedang yang kuat terayun ke arah tenggorokan Xing Yu. Tidak bagus. Xing Yu berteriak, dan dia merasakan nafas dingin yang membuat bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Pedang ini membuat Xing Yu merasakan nafas dingin kematian yang sudah lama tidak dia lihat. Namun, pada saat ini, sepasang tangan tiba-tiba keluar dari bawah kaki Xing Yu dan menarik tubuh Xing Yu langsung ke tanah. Dan kemudian pada saat ini, cahaya pedang Lin Bai datang dari posisi awal Xing Yu. Lokasi itu lewat dalam kilatan. Fiuh, angin sepoi-sepoi bertiup di lapangan. Lin Bai berdiri diam dan melihat ke belakang, tapi tidak ada tubuh Xing Yu. Dan Lin Bai juga tahu bahwa di saat-saat terakhir, Xing Yu telah diselamatkan. Pada saat ini, 1000 meter di depan Lin Bai, 2 sosok muncul dari tanah, di antaranya adalah Xing Yu, yang baru saja lolos dari kematian pedang Lin Bai, dan orang lain.
Xing Su. Hehehehe. Xing Su memandang Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai merasa pusing untuk beberapa saat. Jika Xing Su tidak menyelamatkan Xing Yu, pedang ini, meskipun tidak dapat membunuh Xing Yu, masih dapat melukai Xing Yu dengan parah dan membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya. Bab 1453 membunuh dua burung dengan satu batu. Dalam sekejap mata, konfrontasi antara Lin Bai dan Xing Yu berakhir dengan buruk. Semua penonton memandang kedua pria itu dalam diam. Apa yang terjadi? Mengapa Xing Su tiba-tiba menyelamatkan Xing Yu? Apakah serangan pedang tadi hampir membunuh Xing Yu? Banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu berkata dengan tidak percaya. Di ruang pribadi, Bai Ling berkata dengan penuh minat, kompetisi seni bela diri ini sangat menarik. Dalam konfrontasi sejati antara orang-orang kuat, hasilnya dapat ditentukan hanya dengan satu gerakan. Jika bukan karena tindakan Xing Su serangan tiba-tiba, serangan pedang oleh Dong Fang Bai saja sudah cukup untuk membunuh Xing Yu. Bai Ling berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai dikirim ke alam reinkarnasi oleh klan ular putih, jadi Bai Ling, Bai Huang, Bai Qin dan yang lainnya semua tahu bahwa yang disebut pedang iblis ini adalah Dong Fang Bai. Yang lain tidak mengetahui asal-usul pedang iblis, tetapi klan ular putih adalah Menxing. Di kamar pribadi lainnya, Su Xianmei juga berkata dengan marah dan enggan dengan suara rendah, itu hanya sedikit dekat. Jika Xing Su tidak ikut campur dan pedangnya dihunus, Xing Yu akan kehilangan separuh hidupnya. Begitu pula dengan pemuda cantik itu. Dia mengangguk dan berkata, ya utusan itu berkata, apakah kamu ingin terus bertarung denganku sendirian, atau apakah kamu berencana untuk naik bersama? Terus terang saja, jika kamu naik satu persatu, aku khawatir tidak satu pun dari kalian berdua yang bisa bertarung sendirian denganku. Lawan. Lin Bai mengangkat pedangnya dan berkata dengan dingin. Xing Hai terkekeh dan berkata, pedang iblis, apakah kamu ingin menggunakan provokasi? Provokasi kami? Lalu biarkan kami memilih untuk melawanmu sendirian. Saya harus mengatakan, ini memang cara yang baik. Lin Bai mendengar niat Xing Hai Jian Yanhao mengatakan apa yang dia pikirkan, dan segera berkata dengan marah, Xing Hai, terkadang kamu terlalu pintar, itu tidak baik. Lin Bai benar-benar ingin membuat marah ke-12 orang ini dan membuat mereka dan dirinya sendiri bertarung sendirian, mungkin masih ada peluang jika mereka semua bergegas maju, Lin Bai akan kesulitan untuk mengalahkan 4 tangan hanya dengan satu kepalan. Xing Su berkata sambil tersenyum, pedang iblis, kami bukan tuan-tuan. Ketika kami bisa maju dengan tergesa-gesa, kami tidak akan pernah mati satu persatu. Baru saja Xing Yu datang untuk menguji kedalaman Anda. Sekarang kami sudah simpanlah itu dalam hati kita. Sebuah jawaban. Kamu harus hati-hati, kita akan serius. Xing Su berkata sambil tersenyum. Lin Bai tertegun dan melihat ke-12 orang di depannya, dan melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi percaya diri di wajah mereka. Saat ini, Lin Bai kembali sadar. Ternyata Xing Yu baru saja datang untuk bertarung dengan Lin Bai. 12 utusan reinkarnasilah yang dikirim untuk menguji Lin Bai. Sekarang Lin Bai mengambil tindakan, dia sudah melihat sesuatu. Langkah selanjutnya adalah saatnya memamerkan keahlian Anda. Xing Hai mengambil satu langkah ke depan dan berkata, semuanya, dalam 10 langkah, itu adalah wilayah absolutnya. Jika Anda tidak yakin akan kemenangan yang pasti, ingatlah untuk tidak terburu-buru. Setelah mengatakan ini, Xing Hai berubah menjadi arus cahaya dan berlari lurus ke arahnya. Lin Bai datang di depannya. Xing Hai mengambil tindakan, dan kekuatan yang menakutkan dan mendominasi menghantam Lin Bai dari udara. Dia masih berada 100 meter jauhnya. Dengan satu tangan terkepal, aura tajam di ujung tinjunya menghantam dada Lin Bai seperti pedang. Puff, setelah terkena pukulan Xing Hai, Lin Bai terbang mundur dan terbang di udara. Sebelum dia mendarat, sesosok muncul di belakang Lin Bai dan tertawa liar, makan kapak kakek. Lin Bai tiba-tiba berbalik dan melihat Xing Hu melepaskan kapak besar dari tas penyimpanannya dan menyerang Lin Bai dengan keras. Kekuatan jatuhnya kapak untuk menciptakan dunia ini terbukti dengan sendirinya. Wajah Lin Bai dipenuhi dengan kepanikan, dan pedang iblis itu buru-buru berdiri di depannya, memblokir serangan kapak Xing Hu, tetapi Lin Bai juga terlempar pada saat yang sama. Adik, aku di sini. Xing Si tersenyum sedikit, dan sosoknya berubah menjadi lampu hijau, seperti ular hijau panjang. Dalam beberapa detik, dia sudah berada di depan Lin Bai. Lampu hijau tiba-tiba muncul dan mengenai Lin Bai dengan pukulan di dada Bai. 3 serangan itu membuat Lin Bai tidak bisa melawan, dan dia mundur dengan mantap. Lin Bai hampir tidak diberi waktu untuk bernapas. 12 orang bergantian naik ke atas panggung, dan serangan mengerikan itu menghancurkan seluruh bidang reinkarnasi. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan dari 12 utusan reinkarnasi? Sungguh menakjubkan. Aku tidak menyangka bahwa pendekar pedang sekuat pedang iblis akan menjadi seperti mainan di tangan ke-12 dari mereka. Jika tidak terjadi apa-apa,
tidak akan memakan waktu 300 putaran. Jika pedang iblis tidak mengakui kekalahan, dia pasti akan dibunuh oleh mereka. Sekelompok orang kuat klan iblis telah melihat bahwa Lin Bai tidak memiliki kekuatan di tangan 11 utusan reinkarnasi lainnya. Kekuatan perlawanan, jika Anda tidak mengaku kalah, yang menunggu Lin Bai adalah kematian. Puff! Ah! Klik! Mulut Lin Bai muncrat darah, dan darah berceceran di mana-mana. Jeritan terus menyebar. Saya tidak tahu berapa banyak tulang di tubuh saya yang patah. Lin Bai berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini, berlumuran darah, rambutnya berantakan, pakaian putih di tubuhnya telah diwarnai merah oleh darahnya sendiri, dan bahkan wajahnya pun meninggalkan bekas luka dan noda darah. Tidak, kita tidak bisa terus bertarung seperti ini. Dengan 12 orang ini bergabung, kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untuk rencana saat ini, kita hanya bisa menyelesaikannya satu persatu. Mata Lin Bai sia-sia, dan wajahnya galak. Warnanya terlihat jelas. Tiba-tiba, Xing Yu menyerang dengan pukulan lain. Cahaya di ujung tinjunya seperti terik matahari yang membuat mustahil untuk melihat langsung ke arahnya. Saat pukulan itu jatuh, kekuatan mengerikan itu meledak seketika, menelan segala sesuatu dalam radius 100 meter. Mencari kematian. Lin Bai mengertakkan gigi dan bergegas menuju Xing Yu, terlepas dari kekuatan ledakan energi cahaya, dan bergegas tepat ke depan Xing Yu. Dalam 10 langkah, wilayah absolut, tidak bagus. Xing Yu melihat Lin Bai bergegas, dan segera teringat kata-kata pengingat Xing Hai, dan segera melarikan diri dalam sekejap. Namun, saat Xing Yu melangkah mundur, bagian belakang Lin Bai benar-benar terbuka. Haha, kesempatan yang luar biasa, pedang iblis, kamu memberiku kesempatan bagus untuk menyerang. Xing Snake melihatnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Xing Hai mencibir, dia telah benar-benar hancur oleh tekanan kita, dan dia benar-benar menunjukkan kelemahan yang begitu besar. Tampaknya dia benar-benar berada di ujung tali. Baik Xing Si dan Xing Hai melihat cacat di belakang punggung Lin Bai. Semua orang langsung tersenyum. Pada saat ini, Xing Si sedikit lebih cepat dari Xing Hai, dan langsung memukul punggung Lin Bai dengan telapak tangan. Jika telapak tangan dengan kekuatan yang menakutkan ini mengenai Lin Bai, itu pasti akan menghancurkan Lin Bai seketika. Tulang punggung putih. Pedang iblis, menyerahlah, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu dan menjadi salah satu dari kami. Setelah hukuman ular menghantam telapak tangan ini, suara lucu bergema di telinga Lin Bai. Adalah kamu. Tiba-tiba, Lin Bai tiba-tiba berbalik untuk melihat Xing Si, dan senyum konspirasi yang sukses muncul di mata Lin Bai. Ketika Xing Si melihat adegan ini, sedikit kejutan tiba-tiba muncul di wajah cantiknya yang terus-menerus tertawa. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa jarak antara dia dan Lin Bai kurang dari 10 langkah saat ini. Sudah berakhir. Wajah Xing Snake dipenuhi dengan ketakutan, matanya melebar, Xing Su, selamatkan aku. Kaki ular penyiksa muncul. Mata Lin Bai berkilat, dan dia dengan cepat mengeluarkan pedang lain dari tas penyimpanan, menyerang Xing Su, dan mencibir, aku menunggu kalian berdua. Bunuh dalam 10 langkah. Lin Bai tiba-tiba berbalik. Sebuah pedang menghantam tenggorokan ular algojo. Dalam kilatan petir ini, pada saat Lin Bai menghunus pedangnya, pada saat Xing Snake menyadari bahwa Xing Rat tidak dapat menyelamatkannya, Xing Snake buru-buru berteriak, aku menyerah. Bas, pedang Lin Bai. Bilahnya berhenti, dan ujung pedangnya ditekan 1 inci di depan tenggorokan Xing Snake. Jika Xing Snake tidak menyerah tepat waktu, pedang Lin Bai pasti akan menembus tenggorokan Xing Snake. Pedang Lin Bai yang lain menyentuh alis Xing Su dan berhenti di saat yang sama. Jika Lin Bai kejam dan ditusuk dengan pedang ini, dia pasti akan melihat Xing Su menusuk kepalanya dengan pedangnya. Aku menyerah. Xing Su muncul dari tanah dan berkata tanpa daya. Konsesi. Lin Bai mengambil kembali pedangnya. Setelah mengatakan sesuatu dengan dingin, dia meletakkan pedangnya dan berbalik untuk melihat utusan reinkarnasi lainnya. Bab 1454, Square Chun menjebak formasi abadi. Situasi di lapangan berubah tiba-tiba. Lin Bai awalnya menyerang Xing Yu dengan pedangnya, tetapi siapa sangka bahwa dalam kilatan petir, Lin Bai tiba-tiba mengubah targetnya dan menyerang dengan 2 pedang, memaksa Xing Snake dan Xing Rat keluar dari permainan. Xing Mouse dan Xing Snake sudah menyerah. Ya Tuhan, jika kedua pedang-pedang iblis benar-benar jatuh, aku khawatir Xing Mouse dan Xing Snake akan mati. Kedua pedang ini terlalu cepat, jadi secepatnya Xing Mo akan mengecewakan Xing Mo. Baik ular maupun tikus penyiksa tidak bereaksi. Banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu berkata dengan wajah bodoh. Ular penghukum dan tikus penghukum melayang ke udara dan mendarat di tepi medan perang. Mereka sudah mengaku kalah dan tidak akan ikut campur dalam pertempuran berikutnya. Namun keduanya masih sedikit enggan. Xing Mo, pria berjanggut, melihat pemandangan ini dan berkata dengan terkejut, Xing Rat dan Xing Snake terlalu ceroboh, dan mereka ditipu oleh pedang iblis.
Xing Su, seorang pria gemuk bertaring, berkata dengan dingin, saya tidak menyangka orang ini memiliki beberapa dengan kemampuannya, dia benar-benar memaksa Xing Si dan Xing Su keluar dari permainan sekaligus. Wajah Xing Hai muram saat ini. Baru saja dia dan Xing Si menemukan kekurangannya diekspos oleh Lin Bai. Jika dia tidak sedikit lebih lambat, ular hukuman bergegas lebih dulu, saya khawatir orang yang keluar sekarang adalah dirinya sendiri. Dia baru saja menggunakan 2 pedang. Yang terbaik dari Xing Hai adalah mengumpulkan informasi. Penghapusan Xing Snake dan Xing Rat bukanlah hal yang paling mengejutkannya. Yang paling mengejutkan Xing Hai adalah pedang ganda Lin Bai. Bahkan Xing Long, yang berdiri di samping saat ini tanpa mengambil tindakan apapun, memiliki kilatan samar di matanya, pedang ganda. Setelah Lin Bai memaksa Xing Snake dan Xing Rat keluar dari permainan, dia meletakkan pedang dan berbicara dia melihat ke samping pada utusan reinkarnasi lainnya. Kedua utusan reinkarnasi dipaksa keluar dari permainan dalam satu gerakan, yang juga memperlambat serangan utusan reinkarnasi ini, memberi Lin Bai kesempatan untuk bernapas. Jurus pedang ganda adalah ilmu pedang yang dipelajari Lin Bai di Miracle Ridge. Namun, karena Lin Bai ingin menciptakan identitas Dong Fang Bai di Tanah Lingnan, semua jurus terkenal Lin Bai tidak lagi digunakan. Misalnya, pedang tertinggi, saraf kuno, seni kehancuran hebat, pedang terbang, jurus pedang ganda, Del. Lin Bai tidak menggunakan banyak metode. Namun saat ini, Lin Bai sedang terpojok oleh 12 utusan reinkarnasi. Jika dia tidak menggunakan jurus pedang ganda, saya khawatir Lin Bai tidak akan mampu mengalahkan salah satu utusan reinkarnasi sekalipun. Lin Bai tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan jurus pedang ganda. Namun setelah menggunakannya, Lin Bai segera menyingkirkan pedang kedua. Dalam adegan ini, selain Su Xianmei, hanya Xing Hai dan Xing Long yang melihat bahwa Lin Bai tahu cara menggunakan gaya pedang ganda. Mata lelaki tua berjanggut itu menjadi dingin, dan slip giok yang dia pegang di tangannya tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan dan terbang mengelilingi Lin Bai, berubah menjadi lingkaran sihir yang menakutkan. Arai! Lin Bai melihat pecahan batu giok ini jatuh ke tanah, membentuk susunan ajaib. Xing Mo yang berjanggut berkata dengan dingin, aku telah menjebak orang ini. Xing Yu, Xing Hu, tolong kalahkan dia. Xing Hu menggenggam kapak besar dan menyeringai, hei, Xing Mo, kamu orang tua sedang bertarung tidak, milikmu pencapaian dalam lingkaran sihir ini cukup bagus. Kamu bisa menang 999 kali di bidang reinkarnasi, semua karena kamu menggunakan lingkaran sihir ini untuk menjebak lawanmu sampai mati. Xing Yu berkata dengan dingin, Xing Mo. Kotak inci formasi peri yang terperangkap. Kamu telah sangat terperangkap dalam formasi sihir ini. Pedang iblis, bahkan jika kamu memiliki semua kemampuanmu, kamu masih dapat melarikan diri dengan mudah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xing Hu dan Xing Yu tiba-tiba membunuh Lin Bai. Kekuatan di tangan kedua pria itu juga dilepaskan tanpa meninggalkan ruangan apapun. Dengan pukulan ini, Lin Bai akan terluka parah, dan bahkan Lin Bai akan dipukuli hingga kehilangan kemampuan bertarungnya. Made, itu formasi abadi tidur Xing Mo Fangchun, anjing kudis ini. Orang ini Xing Mo bisa menjadi 12 utusan reinkarnasi. Saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar berkulit tebal. Ya, sekelompok pria klan iblis yang kuat melihat lingkaran sihir yang ditampilkan oleh Xing Mo dan segera tidak bisa tertawa atau menangis. Di akhir kalimatnya, orang ini tidak pandai menyerang, tetapi suka berspesialisasi dalam lingkaran sihir. Ketika dia datang ke bidang reinkarnasi sebelumnya, dia terlebih dahulu membakar lingkaran sihir pada slip giok, dan menghancurkannya saat bertarung dengan orang-orang. Di bidang reinkarnasi, slip giok jatuh ke dalam lingkaran sihir. Dia bahkan tidak mencoba untuk mengalahkan lawannya, dia hanya menjebak lawannya dan perlahan-lahan membuatnya lelah. Di bidang reinkarnasi, Xing Mo adalah orang terkuat yang menghabiskan waktu paling banyak dalam kompetisi seni bela diri sepanjang sejarah. Kompetisi terlamanya memakan waktu hampir sebulan sebelum ia membuat lawannya kelelahan sampai mati. Lin Bai melihat lebih dekat. Di tanah di sekitarnya, slip giok itu berakar di tanah, semburan cahaya terang muncul, dan membentuk lingkaran sihir, membuat Lin Bai tidak mungkin menerobos. Lin Bai memukul lingkaran sihir dengan pedangnya, tapi yang terdengar hanya erangan teredam. Xing Mo yang berjanggut berkata dengan tenang, Huff, jika lingkaran sihirku begitu mudah dipatahkan, aku khawatir aku tidak akan bisa mencapai posisi 12 utusan reinkarnasi. Pada saat ini, Xing Hu dan Xing Yu sama-sama menyerang dan langsung menuju Lin Bai. Pedang iblis, menyerah. Xing Hu dan Xing Yu berdua berteriak. Wajah Lin Bai menjadi dingin, lingkaran sihir ini tidak berguna bagiku. Semburan cahaya hitam muncul dari tubuh Lin Bai dan mengembun pada pedang Lin Bai. Mengangkat ujung pedangnya, Lin Bai tiba-tiba menebas ke depan, langsung menghancurkan lingkaran sihir yang membuat Xing Mo menjadi terkenal.
Xing Mo yang berjanggut-janggut tiba-tiba terlihat terkejut ketika dia melihat Lin Bai menghancurkan lingkaran sihirnya. Bahkan matanya yang sedikit menyipit kini lebih lebar dari sebelumnya. Apa? Wajah Xing Mo dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Dia tidak tahu caranya Lin Bai menghancurkan lingkaran sihirnya dalam sekejap. Untungnya, Xing Hu dan Xing Yu sudah berada di depan Lin Bai saat ini. Dalam 10 langkah, Lin Bai melihat lebih dekat, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul dari tangannya dan menyerang Xing Yu dan Xing Hu. Aku menyerah. Ketika suara pengakuan kekalahan datang, dan suara pedang yang mengenai benda besi menyebar. Lin Bai menyerang dengan 2 pedang secepat kilat di dalam lingkaran sihir yang menghancurkan Xing Mo. Sebuah pedang menghantam Xing Yu. Saat Xing Yu melihat Lin Bai keluar dari lingkaran sihir, dia langsung mengaku kalah. Dan pedang lainnya menyerang Xing Hu. Xing Hu tidak mengaku kalah, tetapi menggunakan kapak besar di tangannya untuk mengambil pedang Lin Bai hidup-hidup. Setelah Xing Yu mengaku kalah, dia berdiri dan pergi, mendarat di samping Xing Si dan Xing Su. Bagaimana ini mungkin? Lin Bai memandang Xing Hu dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang, 10 langkah membunuh, Lin Bai yang selalu dicoba dan diuji sebenarnya diblokir oleh Xing Hu. Bang! Meskipun Xing Hu memblokir pedang Lin Bai, dia terlempar oleh kekuatan pedang dan mendarat 500 meter jauhnya dalam keadaan malu, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Xing Hu bangkit dari tanah dan melihat kapak kesayangannya. Ada bekas pedang yang menakutkan dan ganas di atasnya. Dia tahu betul bahwa jika kapak itu tidak menghalangi pedang, aku khawatir itu akan terjadi. Dia hidup. Kubilang Xing Mo, bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Lingkaran sihirmu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Setelah Xing Hu berdiri, dia tidak marah pada Lin Bai, tetapi berkata dengan marah kepada Xing Mo. Xing Mo berkata dengan marah, diam, anak ini agak aneh, dia benar-benar bisa menembus formasi abadi Square Chun milikku dalam sekejap. Bab 1455, bunuh 5 orang kuat. Xing Mo menyipitkan matanya, dan ketika dia melihat ke arah Lin Bai, ada cahaya dingin dan jahat di matanya. Nak, mari kita lihat berapa banyak lagi lingkaran sihirku yang bisa kamu hancurkan. Xing Mo sangat marah, dan ratusan slip batu giok terbang keluar dari tas penyimpanan dan melayang di udara. Jian itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bintang kecil pecahan seperti itu, yang jatuh di sekitar Lin Bai. Serangkaian formasi sihir yang mengejutkan segera muncul dari tanah. Formasi penghancuran kehidupan. Pembentukan dunia bawah. Pembentukan yin dan yang alam semesta. Formasi penghancuran dewa. Segel di tangan Xing Mo terus mengembun, dan formasi diaktifkan satu demi satu, dan gelombang kehancuran kekuatan langit dan bumi menyebar dari formasi sihir ini. Ya Tuhan! Jika Xing Mo mengeluarkan lebih dari 100 formasi magis ini, bahkan master di alam yang Sen akan dimurnikan sampai mati dalam formasi tersebut. Aku tidak menyangka, Xing Mo menjadi begitu kuat. Perangkat sihir ini formasinya cukup untuk membunuh master di alam yang Sen. Sepertinya kita semua meremehkan Xing Mo. Kami tidak menyangka kambing tua ini begitu hebat. Sekelompok klan iblis yang kuat orang-orang melihat lebih dari 100 formasi sihir yang telah dikeluarkan Xing Mo. Tiba-tiba dia berseru. Xing Mo terus memasang segel sihir, dan setelah menjalankan lingkaran sihir, dia berkata dengan dingin, aku ingin melihat apakah kamu dapat dengan mudah menembus 108 lingkaran sihir penghancur surga sekarang. Pedang iblis, akui kekalahan. Xing Mo berkata dengan ekspresi tenang setelah dia membuat segel. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mengangkat ujung pedangnya, dan kemudian menebasnya secara tiba-tiba. 108 lingkaran sihir tiba-tiba runtuh di depan Lin Bai. Saat Xing Mo melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. 108 formasi besar ini dapat dengan mudah dibunuh bahkan oleh master di alam yang Shen terlebih lagi. Kerja keras Xing Mo selama lebih dari 100 tahun benar-benar dipotong-potong oleh pedang Lin Bai. Lin Bai memandang Xing Mo dan berkata dengan dingin, apakah kamu masih ingin mencobanya? Apakah kamu memiliki lingkaran sihir lain? Keluarkan semuanya, dan aku akan memotong semuanya untukmu. Mata Xing Mo melebar. Di sana adalah ketidakpercayaan dan keengganan di wajahnya. Tapi setelah beberapa saat, Xing Mo hanya bisa tersenyum pahit tanpa daya, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, saya telah mencoba yang terbaik hari ini, tapi tidak peduli apa, lingkaran sihirnya rusak, dan saya tidak berpengaruh. Saya menyerah. Kambing di akhir kalimat Beard, dia menghela nafas pelan, mengaku kalah, dan langsung berjalan ke pinggir lapangan. Xing Mo, kamu terlalu lemah. Teriak Xing Hu kepada Xing Mo saat ini. Xing Mo berkata tanpa komitmen, saya adalah master formasi. Setelah formasi saya rusak, saya tidak sekuat Anda dalam pertempuran jarak dekat. Sekarang formasi telah dipatahkan olehnya, saya bahkan tidak bisa menggunakan pedang di tangannya. Jika kamu tidak bisa menghentikannya, jangan mengaku kalah. Apakah kamu menunggu kematian? Kata Xing Mo dan pergi.
Xing Hu mengerutkan bibirnya dan menatap Xing Mo. Mata Lin Bai berkilat dingin, dia maju selangkah, dan berjalan lurus ke depan Xing Hu. Iblis dan iblis keluar dari dunia bawah. Pedang iblis menyala, dan 4 lampu pedang yang menakutkan membunuhnya. Xing Hu buru-buru kembali ke akal sehatnya, memandang Lin Bai dengan ekspresi ganas, mengangkat kapak besarnya dan mengarahkannya ke arah Lin Bai, menebas dengan keras satu demi satu, dan kekuatan mengerikan terus dilepaskan. Sudah berakhir. Pedang iblis telah menemukan lawan yang salah. Kekuatan Xing Hu jelas merupakan yang paling menakutkan di antara 12 utusan reinkarnasi. Xing Hu memang berada di peringkat 12 teratas. Anda adalah penguasa 3. Sekelompok prajurit berkata dengan terkejut ketika mereka melihat Lin Bai menyerang Xing Hu dengan ganas. Mengaum. Suara menderu memekakkan telinga menyebar ke seluruh hutan. Mata Xing Hu merah darah, dan dia memukul wajah Lin Bai dengan kapak. Kekuatannya luar biasa dan mencekik. Tubuh Lin Bai bersinar, berubah menjadi aliran cahaya dan menembak langsung ke wajah Xing Hu. Dang! Xing Hu memblokir pedang Lin Bai dengan kapaknya lagi. Tapi ada banyak bekas pedang di kapaknya, yang membuat Xing Hu patah hati. Kapakku, kata Xing Hu dengan wajah sedih, ekspresi sakit hati. Saya pikir Anda masih bisa memblokir beberapa pedang saya. Suasana hujan badai. Wajah Lin Bai menjadi galak, dan suasana hujan badai menyatu ke dalam bilah pedang, dan putaran serangan dahsyat seperti badai dahsyat terus menebas. Di Xing Hu di tubuhnya, tetapi mereka semua dihadang olehnya dengan kapaknya. Cahaya pedang menyerang dengan keras, menyebabkan retakan muncul di kepala kapak, dan samar-samar terlihat seperti akan meledak. Setelah 500 tebasan pedang berturut-turut, kapak Xing Hu langsung dipotong-potong oleh Lin Bai. Ketika kapak pecah berkeping-keping, mata Lin Bai mengeras, bunuh dalam 10 langkah. Dia menekan ke depan dengan pedang, dan cahaya pedang yang menyilaukan menghantam tenggorokan Xing Hu. Rambut di sekujur tubuh Xing Hu langsung berdiri, dan dia buru-buru berteriak, "Saya menyerah." Ujung pedang Lin Bai berhenti 3 inci di depan Xing Hu, dan kemudian dia menariknya kembali. Setelah Xing Hu mengaku kalah, dia memeluk sejumlah besar pecahan kapak di tanah dan mendatangi Xing Si dan yang lainnya. Dia duduk di tanah, melihat pecahan kapak, wajahnya dipenuhi dengan sakit hati. Kekuatan Xing Hu sangat kuat, hanya karena dia dapat memblokir pedang, pembunuhan 10 langkah, dapat dilihat bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Bagaikan ular penyiksa dan tikus penyiksa mengaku kalah. Menyerah di akhir kalimat. Xing Yu mengaku kalah. Xing Hu mengaku kalah. Di antara 12 utusan reinkarnasi, 5 telah dikalahkan oleh Lin Bai. Saat ini, yang tersisa di lapangan hanyalah Xing Monkey, Xing Niu, Xing Wu, Xing Su, Xing Rabbit, Xing Hai, dan Xing Long. Setengahnya telah terpecahkan. Lin Bai mengangkat matanya dan mengamati seluruh tempat, mengamati 7 utusan reinkarnasi lainnya. Pria berwajah hitam Xing Niu berjalan dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu ayo kami bertarung denganmu." Xing Niu mengambil tindakan, dan aura liar dan mendominasi segera memenuhi lapangan. Gemuruh. Xing Niu terbang dari tanah, langkah kakinya menghancurkan bumi, dan seluruh bidang reinkarnasi bergetar hebat saat Xing Niu mengambil tindakan. Tahap selanjutnya dari konsepsi artistik bumi. Lin Bai terkejut. Konsepsi artistik Xing Niu sangat tinggi, dan berada pada level yang sama dengan Xing Yu. Saat Xing Niu mengambil tindakan, lelaki tua Reyot Xing Hou juga segera mengambil tindakan, meninju kekosongan, dan kekuatan yang mengguncang dunia meledak dan mengenai wajah Lin Bai. Ribuan kuda berlari kencang. Pada akhirnya, pemuda berwajah kuda Xing Wu bergoyang dan berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat dia menghilang, ribuan kuda surgawi keluar dari udara dan menghancurkan Ling Xiao, cepat menuju Lin Bai. Xing Niu, Xing Monkey, dan Xing Wu mengambil tindakan secara berurutan. Kekuatan yang kuat mengguncang dunia dan momentumnya sangat besar. Kekuatan ketiga orang ini sebenarnya tidak tertinggal sedikit pun dari Xing Hu, dan mereka bahkan 1 poin lebih kuat dari Xing Hu. Lin Bai memandangi kekuatan kuat dari 3 orang yang menyapu dengan wajah serius, dan terkejut di dalam hatinya. Sebelum Lin Bai dapat menjawab, tawa aneh datang, "Saudaraku, kelinci kecil juga ini dia." Dari sudut dari mata Lin Bai, dia melihat Loli menyiksa kelinci. Dia mengeluarkan sepasang pisau ganda dari suatu tempat, dan dengan sekejap tubuhnya, dia berubah menjadi hantu dan menyerang Lin Bai. Serangan Singtu pasti akan membuat Lin Bai semakin parah. Bab 1456 kalahkan 5 orang kuat dengan 1 pedang. Di bidang reinkarnasi, gelombang demi gelombang muncul. Ketika Lin Bai baru saja mengalahkan Xing Mo, Xing Hu dan lainnya, orang-orang yang tersisa meluncurkan gerakan pembunuhan mereka satu demi satu. Gerakan itu kejam dan agresif. Pria bertaring Xing Su mencibir pada saat ini, Xing Niu, Xing Monkey, Xing Rabbit, Xing Wu, jangan terlalu kasar, beri dia nafas dan biarkan dia membuat pilihan terakhir. Xing Wu, seorang
Pemuda lahir di tahun kuda, dia mendengus dingin, kamu tidak perlu mengatakan itu. Xing Wu bergoyang dan berubah menjadi ribuan kuda yang berlari kencang, menghancurkan langit dan menyerang Lin Bai. Tepat di depan, lelaki tua Reyot Xing Hou mencibir berulang kali, bentuk tubuhnya terus berubah, dan kekuatan yang melonjak di tubuhnya terus menyapa Lin Bai. Di sebelah kiri, Xing Niu, yang menggunakan konsep bumi tahap akhir, mendengus, dengan mata tajam, menginjak tanah, dan segera menghantam Lin Bai dengan kekuatan membelah gunung. Di sisi kanan, Loli Xingtu yang aneh sedang memegang dua pedang, dengan senyum polos dan romantis di wajahnya, dia mengangkat kedua pedangnya, dan dua pedang menakutkan jatuh untuk merobek langit. Di belakangnya, pria bertaring Xingsu mengeluarkan batang tulang besar dari tas penyimpanannya dan mengarahkannya ke kepala Lin Bai dan memukulnya dengan keras. Kelima orang ini bergabung dan menyerang dari segala arah. Kekuatan mengerikan yang diberikan oleh lima orang itu terkondensasi menjadi badai kekuatan dan menjebak Lin Bai di dalamnya. Bahkan jika seorang master di alam Yangshen datang, dia mungkin harus menghindari tepian. Untuk sementara, pada saat ini, semua pria kuat di ruangan elegan itu menahan hati mereka dan menantikan pertempuran berikutnya. Ini mungkin pertarungan yang akan menentukan hasil hari ini. Lin Bai berdiri di tengah lapangan, menatap dengan dingin utusan reinkarnasi yang menyerang dari lima arah. Pedang setinggi langit muncul dari tubuh Lin Bai. Niat pedang ini dipenuhi dengan kekerasan seperti badai yang dahsyat, kecepatan cahaya menelan kegelapan, dan sedikit kekejaman yang sombong dan kejam. Xing Niu, Xing Monkey, Xing Rabbit, Xing Su, Xing Wu, kelima orang ini benar-benar mengambil tindakan pada saat yang sama. Sudah berakhir, pedang iblis mungkin tidak mampu menahan kombinasi kelima orang ini. Tapi harus kukatakan, pedang iblis itu kemampuannya sangat kuat, dan dia mampu mengalahkan lima utusan reinkarnasi. Bahkan jika dia kalah saat ini, tetap merupakan suatu kehormatan untuk kalah. Itu benar, dengan kekuatan pedang iblis, melayani sebagai utusan reinkarnasi ke-13 sungguh luar biasa. Ini sangat mudah, dan dia hanya seorang pejuang di alam suci Yin tingkat ke-9. Jika dia menerobos ke kesempurnaan agung alam suci Yin, saya tidak percaya betapa menakjubkannya tingkat kultivasi orang ini. Banyak pria klan iblis yang kuat merasa bahwa Lin Bai mengatakan demikian dengan kerja sama dari lima orang ini, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pedang iblis itu tidak mungkin ketakutan. Dia benar-benar berdiri di sana tak bergerak. Hei, nampaknya pedang iblis itu benar-benar kehabisan akal. Dalam pertempuran ribuan kemenangan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kata para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu. Melihat Lin Bai berdiri di sana tanpa ada niat untuk melawan, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Adik laki-laki." Su Xianmei tegang saat ini, dan matanya melebar dengan cepat. Pemuda cantik itu tersenyum dan berkata, pemenangnya telah diputuskan. Kaisar Putih, Ratu Putih, dan Bai Ling semuanya tersenyum tipis dan saling memandang. Rupanya mereka juga percaya bahwa dengan upaya bersama dari lima utusan reinkarnasi ini, tidak mungkin Lin Bai berada di Liwang Kuanglan lagi. Xing Wu mengingatkan, hati-hati, jangan berada dalam 10 langkah darinya. Kalahkan dia, Xing Tu berteriak tajam. Gemuruh. 5 orang bergabung untuk melancarkan badai kekuatan di bidang reinkarnasi, menyapu dan mengancam akan menelan Lin Bai di dalamnya. Pedang iblis, apakah kamu tidak akan mengaku kalah? Dengan kita berlima bergabung, jika kamu tidak mengaku kalah, aku khawatir kamu akan mati mengenaskan dalam sekejap. Saat ini, Xing Wu dan Xing Su berkata satu demi satu. Datang dan lihat apakah kamu bisa membunuhku. Lin Bai tersenyum ringan, sama sekali tidak menganggap serius kelima orang ini. Ketika Xing Su dan Xing Niu mendengar ini, wajah mereka terkejut, dan kemudian mereka menjadi sedikit marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menggunakan kekuatan mereka hingga batasnya, hancurkan dia. Dunia gelap, dan kekuatan 5 orang bersama-sama seperti dunia akhir tampaknya akan segera tiba. Tapi saat ini, Lin Bai, yang berdiri tak bergerak, tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang di matanya yang redup. Pedang iblis di tangannya dengan cepat terbang, dan sosok Lin Bai menghilang dari tempatnya. 100 langkah akan membunuhmu. Saat Lin Bai bergerak, level kedua dari pedang 10 langkah, tiba-tiba terbuka. Awalnya, Xing Wu, Xing Hou dan lainnya menjaga jarak yang baik dari Lin Bai, tidak dalam jarak 10 langkah dari Lin Bai, tetapi mereka berada dalam jarak 100 langkah dari Lin Bai. Untungnya, saya masih memiliki kartu tersembunyi. Jika tidak, saya mungkin benar-benar jatuh ke tangan Anda hari ini. Anda hanya tahu bahwa Anda tidak dapat mencapai 10 langkah dari saya, tetapi dalam 100 langkah, Anda masih akan mati. Lin Bai matanya bersinar dingin, kilatan cahaya pedang menyapu kehampaan, dan pedang menghantam tenggorokan 5 orang pada saat bersamaan. Tidak bagus. Xing Niu berteriak dan segera menggunakan konsepsi artistik bumi untuk melawan.
Saat pedang Lin Bai menyerang, kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan semua pertahanan tubuh Xing Niu, dan menusuk tenggorokan Xing Niu dengan ketajaman yang tak tertandingi. Di bawah kekuatan pedang Lin Bai yang menakutkan, wajah Xing Niu memerah, dan dia berteriak dengan enggan, "Saya menyerah." Saat Xing Niu menyerah, kecepatan konsepsi artistik Aurora yang terlambat menyebar, dan bilah pedang Lin Bai langsung muncul di depan tenggorokan Xing Tu. "Saudaraku, jangan bunuh aku akan mengaku kalah," teriak Xing Tu buru-buru. Pemuda berwajah kuda Xing Wu berkata dengan dingin, "Xing Hai, bukankah kamu mengatakan bahwa dalam 10 langkah adalah wilayah absolutnya? Mengapa dalam 100 langkah sama?" Xing Hai memiliki ekspresi yang tidak disengaja di wajahnya ketika dia mendengar ini. Dia menunjukkan sedikit rasa takut dan tetap diam. "Sial, aku menyerah." Xing Wu berteriak buru-buru. Orang tua Reot Xing Hou buru-buru ingin mundur, tetapi saat dia melangkah mundur, bilah pedang Lin Bai sudah menyusulnya. Rasa dingin di punggungnya membuat wajah orang tua Xing Hou menjadi dingin, dan dia mengertakkan gigi, akui kekalahan. Tubuh gemuk pria bertaring itu bergetar, dan kedua matanya yang seukuran kacang kedelai melebar dengan cepat. Di matanya, cahaya pedang yang sangat dingin tumbuh dengan cepat, membuat pria bertaring itu tidak punya pilihan selain menyiksa. Dia juga berteriak, akui kekalahan. Ups! Sosok Lin Bai muncul di lapangan lagi, seringai muncul di sudut mulutnya. Xing Wu, Xing Monkey, Xing Su, Xing Rabbit, dan Xing Niu semuanya memandang Lin Bai dengan mata dingin, dengan keengganan yang mendalam di mata mereka. Mereka berlima tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan mereka, jadi mereka dipaksa oleh pedang Lin Bai yang akan membunuh dalam 100 langkah dan buru-buru menyerah dan menghindari bencana. Ya Tuhan! Apa yang terjadi? Pedang iblis benar-benar mengalahkan 5 utusan reinkarnasi dengan 1 pedang. Apakah kelima utusan reinkarnasi ini masih menekan Lin Bai sekarang? Kenapa situasinya terbalik dalam sekejap? Sekelompok pria klan iblis yang kuat semuanya berkata dalam diam. Termasuk pemuda cantik, Bai Huang, Bai Qin, dan Bai Ling semuanya tampak bingung saat ini. Bagaimana kabarnya? Setelah Bai Ling berpikir sejenak, dia berkata dengan wajah dingin, Dongfang Bai ini sangat licik, dia sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Bahkan ketika dia dipaksa ke dalam situasi berbahaya itu oleh Xing Si dan yang lainnya tadi, dia tidak melakukannya. Aku tidak menunjukkannya. Apakah Yishu sengaja mencoba mengejutkannya? Bab 1457 yang terkuat di antara pembawa pesan reinkarnasi. Orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu semuanya berseru kaget. Saya kira Xing Hou dan yang lainnya sangat marah setelah mereka kembali. Mereka dikalahkan oleh pedang Lin Bai bahkan sebelum mereka sempat menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Ya, jika bukan karena makna tersembunyi dari pedang Lin Bai. Dengan kekuatan yang sangat menakutkan, memaksa mereka untuk mengaku kalah. Saya khawatir mereka akan benar-benar bertarung, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Setiap orang kuat melihat petunjuk di sini. Xing Monkey, Xing Niu, Xing Wu, Xing Su, dan Xing Rabbit. Kelima pembawa pesan reinkarnasi ini bisa dikatakan identik dengan tak terkalahkan pada titik waktu tertentu di bidang reinkarnasi. Tetapi bahkan 5 orang kuat ini, di bawah tekanan pedang petir Lin Bai barusan, tidak punya pilihan selain berteriak dan mengaku kalah. Jika mereka berteriak sedikit lebih lambat, saya khawatir leher mereka akan dibelah oleh Lin. Pedang Bai. Pedang ini mengejutkan Lin Bai dan mencapai beberapa hasil. Seperti yang mereka katakan, Xing Hou dan yang lainnya memandang Lin Bai dengan marah dan kemudian melompat ke pinggir lapangan. Mereka berlima memiliki ekspresi muram dan tetap diam. Sebaliknya, Xing Hu dan Xing Si tidak bisa berdiri tegak sambil tertawa ketika melihat 5 orang itu. Hahaha, kalian berlima berencana untuk memamerkan bakat kalian setelah kita kalah. Tapi kalian tidak menyangka akan menderita kerugian besar, kata Xing Si sambil tersenyum cerah. 5 orang tua, apakah kamu masih berpikir kamu jauh lebih baik dari kami? Xing Hu berkata sambil tersenyum. Xing Hou dan yang lainnya semua memiliki ekspresi muram di wajah mereka, dan berkata dengan suara dingin, jika kita bertarung lagi, tidak akan seperti ini. Xing Si tersenyum dan berkata, pertarungan. Bagaimana jika pedang iblis benar-benar ingin membunuhmu sekarang? Aku khawatir kamu tidak akan punya waktu untuk mengakui kekalahan, dan kamu akan mati di bawah pedangnya. Xing Hu menepuk bahu Xing Monkey dan Xing Niu, dan berkata sambil tersenyum, monyet kecil, sapi besar, jika kamu kalah, tidak ada gunanya. Memalukan, bukankah menurutmu aku akan menyerah juga? Jangan khawatir, kami hanya bermain-main dengan pedang setan. Lawan sebenarnya pedang iblis akan segera muncul sekarang. Xing Hu menepuk bahu Xing Monkey dan Xing Kau tertawa. Setelah mendengar ini, Xing Hou dan Xing Niu segera mengangkat mata mereka dan melihat kedua sosok yang berdiri di hadapan Lin Bai. Satu adalah Xing Hai, dan yang lainnya adalah Xing Long, yang tidak pernah bergerak.
Sing Snake berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika kita kalah, kita tidak dibutuhkan. Selama dia ada di sini, pedang iblis tidak akan membuat banyak masalah. Ketika Sing Monkey dan Sing Niu melihat ini Two People, ada sesuatu di mata mereka, ketakutan telah muncul. Keduanya teringat adegan di mana mereka telah memenangkan 999 kemenangan di lapangan Samsara, namun akhirnya kalah dalam pertempuran 1000 kemenangan. Memikirkannya saja sudah membuat mereka menggigil. Sekarang hanya Sing Hai dan Sing Long yang tersisa. Selama pedang iblis mengalahkan kedua orang ini, itu setara dengan memenangkan pertempuran ribuan kemenangan, dan dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang bisa dilakukan pedang iblis. Itu tidak akan berhasil. Saya kira itu akan sulit, lagi pula, itu adalah naga hukuman. Sekelompok pria klan iblis yang kuat berkata dengan ngeri. Lin Bai melihat ke arah Sing Hai dan Sing Long lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pedang iblis itu sedikit terangkat, dan niat pedang dingin mengalir keluar dari ujung pedang. Aku menyerah, pedang iblis. Setelah wajah Sing Hai muram untuk beberapa saat, dia akhirnya menunjukkan senyuman. Dia tersenyum pada Lin Bai, berkata, aku menyerah, berbalik dan meninggalkan lapangan. Apa? Sing Hai sebenarnya menyerah tanpa perlawanan. Apa maksudnya ini? Sekelompok orang kuat memandang Sing Hai dengan tak percaya saat dia pergi dengan anggun. Bahkan Lin Bai terkejut saat ini. Mengapa Sing Hai tiba-tiba mengaku kalah? Sing Hai tersenyum tipis dan mengabaikan keraguan di sekitarnya, dia berjalan langsung ke 10 utusan reinkarnasi di pinggir lapangan, melipat tangannya, dan menyaksikan pertarungan berikutnya di lapangan. Sing Hu tersenyum dan berkata, Sing Hai, kamu bisa melakukannya, kamu hanyalah seekor rubah tua. Sing Mo yang berjanggut-janggut berkata dengan ringan, inilah yang aku tidak suka tentang Sing Hai. Orang tua ini terlalu suka menilai situasi. Menurut umat manusia, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Sing Snake terkekeh. Melihat kita semua menyerah, kamu mengira kamu tidak bisa mengalahkan pedang iblis bahkan jika kamu mengambil tindakan, dan kamu dan aku sama-sama tahu bahwa Sing Long tidak akan bergabung denganmu dalam menghadapi pedang iblis, jadi kamu menyerah begitu saja. Sing Hai berkata dengan tenang, tidak masalah jika aku mengaku kalah, selama dia ada di sini, itu akan baik-baik saja. Sing Snake, Sing Niu, Sing Monkey dan yang lainnya semuanya memiliki senyuman di wajah mereka. Ya, selama dia ada di sini, itu sudah cukup. 11 utusan reinkarnasi lainnya memandang satu-satunya Sing Long yang tersisa di lapangan, dengan ketakutan di wajah mereka. Di lapangan. Meskipun Lin Bai tidak mengerti mengapa Sing Hai tiba-tiba mengaku kalah, sekarang Sing Hai telah mengakui kekalahan, Lin Bai juga mengambil kembali pikirannya dan menatap Sing Long, dengan ekspresi serius di wajahnya. Ketika Lin Bai bertarung melawan 12 utusan reinkarnasi, dia sudah merasa bahwa Sing Long mungkin yang terkuat di antara mereka. Sing Long sedikit mengangkat pandangannya saat ini dan berkata, kamu tidak perlu bertanya-tanya, Sing Hai terlalu suka bermain trik. Dia melihatmu mengalahkan 10 utusan reinkarnasi berturut-turut, dan dia pikir dia bukan tandingannya. Kamu, jadi dia mengaku kalah saja. Dan dia juga tahu betul bahwa aku tidak akan bergabung dengannya untuk mengepung seorang pejuang. Sing Long berkata perlahan. Dia mengeluarkan pedang indah yang dimasukkan ke dalam sarungnya dari tas penyimpanan. Lin Bai adalah seorang kultivator pedang, ketika Sing Long mengeluarkan pedangnya, dia segera menarik perhatian Lin Bai. Sarung pedangnya diukir dengan gambar naga dan burung phoenix, seperti aslinya, sarungnya berwarna emas dan memancarkan warna yang megah. Melihat mata Lin Bai tertarik pada pedang itu, Sing Long berkata dengan tenang, pedang ini disebut pedang gunung dan sungai. Pedang ini ditempa dari besi suci kedua di Lingnan, esensi besi meteor. Esensi besi meteor bintang. Itu menempati urutan kedua dalam daftar besi dewa Lingnan, kedua setelah bahan utama pedang iblis di tangan Anda, besi dewa bebas kotoran. Meskipun inti besi meteorit tidak seberharga besi dewa yang kotor, ini adalah hal yang langka di negeri Lingnan. Pedang gunung dan sungai panjangnya sekitar 3 kaki 9 inci, lebarnya sekitar 2,5 jari, dan beratnya sekitar 12.000 kilogram. Bagian depan pedang diukir dengan pegunungan yang indah, dan bagian belakangnya diukir dengan laut yang luas. Oleh karena itu dinamakan pedang Sanhe. Sing Long tersenyum tipis, mengeluarkan sarung pedang, dan memperlihatkan ujung tajamnya. Aura dominasi atas dunia segera memenuhi bidang reinkarnasi, dan keagungan surga mengejutkan semua jiwa. Meskipun bahan yang digunakan dalam pedang gunung dan sungai ini tidak sebaik besi ilahi tak bernoda dari pedang iblis, proses dan metode penempaan pedang ini mirip dengan pedang iblis. Pedang yang luar biasa. Lin Bai memujinya dengan tulus. Haha. Sing Long tersenyum sedikit dan menatap Lin Bai, kamu tidak buruk. Diakui oleh pedang iblis dan menjadi penguasa baru pedang iblis menunjukkan betapa dalamnya pencapaianmu dalam bidang pedang. Pak, tua dubu.
Pedang 10 langkah juga jatuh ke tanganmu, dan kamu juga mempelajari rahasia, teknik abadi pedang dunia bawah, salah satu rahasia sekte iblis bayangan hantu yang telah menghancurkan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Gu yang terkenal Tian Feng di Dongzu, konsepsi artistik auroranya juga telah mencapai tahap lanjut. Anda bahkan dapat memahami maksud pedang dari konsepsi artistik badai dan hujan lebat. Dalam seni ilmu pedang, Anda dapat dianggap sebagai seorang jenius, bahkan sekarang di Tanah Lingnan, di antara pendekar pedang, kamu bisa masuk peringkat 10 besar. Xinglong berkata sambil tersenyum tipis. Klik, Lin Bai tercengang saat mendengar kata-kata Xinglong. Dia benar-benar melihat sekilas semua keterampilan pedang yang telah dipelajari Lin Bai. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Xing Hai mengatakan bahwa Anda masih memahami konsep artistik pembunuhan. Xinglong menambahkan di akhir. Bab 1458 Hukuman Naga dan Konsep Artistik Pembunuhan. Pedang 10 Langkah Patua Dopo. Teknik abadi pedang dunia bawah dari Sekte Setan Bayangan Hantu. Konsepsi artistik aurora dari Gu Tianfeng, yang terkenal di Dongzu. Pedang 10 langkah. Apakah itu teknik pedang yang diciptakan oleh seorang lelaki tua bernama Dubu? Lin Bai berkata dengan ngeri di dalam hatinya. Teknik abadi pedang Huangquan dari Sekte Bayangan Hantu adalah nama dari ilmu pedang yang tidak diketahui itu. Konsep artistik Tianfeng dan aurora kuno yang terkenal di Dongzu. Apakah itu nenek moyang dari keluarga kuno di kota Huanglong? Apa sebenarnya orang ini? Siapa yang sebenarnya mengetahui begitu banyak rahasia di negeri Lingnan? Lin Bai memandang Xinglong dengan kaget, memegang pedang iblis erat-erat. Pria ini sangat aneh, dia benar-benar melihat apa yang telah dipelajari Lin Bai sepanjang hidupnya. Tapi Lin Bai tidak memahaminya sama sekali. Bahkan kakak senior Xiang Yun tidak tahu senior mana yang membuat pedang 10 langkah, dan tidak ada informasi tentang senior yang menciptakan rangkaian ilmu pedang ini di Sekte Pedang Tongtian. Dan sekilas Xinglong benar-benar mengenalinya. Ini adalah keahlian khusus Pak Tua Dubu. Huangquan Sword Immortal Jue dari Ghost Shadow Demon Sect awalnya adalah buku ilmu pedang yang ditemukan Lin Bai di Istana Penciptaan. Dia menganggapnya menarik dan mulai mempraktikkannya sebagai cara mencari nafkah di Tanah Lingnan. Bahkan Lin Bai bertanya-tanya dan mengumpulkan informasi, tetapi tidak dapat menemukan asal mula teknik pedang yang tidak diketahui ini. Namun, Xinglong sebenarnya menunjukkan bahwa ini adalah salah satu keterampilan rahasia dari Sekte Setan Bayangan Hantu, Pedang Huangquan. Rahasia abadi. Meskipun Lin Bai mengetahui bahwa ada leluhur keluarga Gu di kota Huanglong yang memahami konsepsi artistik aurora dan terkenal di Dongzu, Lin Bai tidak mengetahui nama leluhur keluarga Gu ini, namun Xinglong sebenarnya mengenalnya. Siapa kamu? Lin Bai bertatapan dengan Xinglong dan bertanya dengan dingin. Lin Bai tidak percaya bahwa dia bisa menjadi orang tak dikenal yang mengenal begitu banyak orang di Tanah Lingnan. Asal-muasal naga hukuman ini sungguh luar biasa. Xinglong tersenyum tanpa komitmen, saya mendengar dari Xing Hai bahwa Anda masih memahami konsep artistik pembunuhan, bukan? Lin Bai menyipitkan matanya, menatap Xinglong dengan dingin dan mengangguk. Xinglong berkata, dalam duel sebelumnya di bidang reinkarnasi, setiap kali kamu bertarung melawan seseorang, kamu harus bertanya apa itu pembunuhan. Mengapa kamu tidak bertanya padaku hari ini? Xinglong memandang Lin Bai dengan sedikit harapan pada matanya. Lin Bai tercengang, apa ini? Xinglong menjelaskan bahwa dia ingin Lin Bai bertanya. Setelah hening lama, Lin Bai berbicara dengan muram, apa itu pembunuhan? Pembantaian semua makhluk hidup oleh iblis juga membunuh. Kaisar duduk tinggi di kuil, dan dengan lambaian pena tintanya, dia berbaring. Jutaan mayat, yang juga membunuh. Biksu suci makan daging, yang juga bisa disebut membunuh. Fitnah penjahat yang jahat juga bisa disebut membunuh. Itu membunuh. Mereka yang melihat darah berarti membunuh. Mereka yang menembus jantung itu membunuh. Xinglong tersenyum tipis, dan kata-kata yang perlahan keluar dari mulutnya seperti seseorang yang berjuang untuk mendorong Lin Bai menjauh. Pintu menuju dunia baru. Sebenarnya, kamu seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini kepada siapapun sejak awal. Kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa yang membunuh? Xinglong berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai tertegun, memandang Xinglong, dan berkata, apa maksudmu? Xinglong berkata, baru saja kamu bertarung dengan 11 utusan reinkarnasi, bertarung dengan orang lain, menggunakan gerakan ganas dan membunuh nyawa dengan pedang. Dianggap membunuh. Lin Bai menjawab, itu tidak dihitung. Xinglong tersenyum, mengapa tidak dihitung? Lin Bai berkata, karena saya tidak pernah berpikir untuk membunuh mereka. Sebelum kompetisi dimulai, Xing Hai mengatakan bahwa pertempuran ini tidak perlu ada darah dalam kompetisi, selama ada yang mengaku kalah, jadi saya tidak punya niat membunuh sama sekali. Klik. Ketika Lin Bai mengatakan ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, pikirannya bergejolak, matanya menunjukkan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan warna matanya menjadi semakin jelas.
Mengerti. Melihat Lin Bai seperti ini, Xinglong bertanya sambil tersenyum. Lin Bai bertanya, apakah itu niat membunuh? Tidak seperti konsepsi artistik lainnya, apakah itu konsepsi artistik api yang mengamuk, konsepsi artistik kekuatan angin kencang, atau konsepsi artistik aurora yang Anda kembangkan, semuanya benar-benar ada di dunia ini. Tetapi, konsepsi artistik pembunuhan itu berbeda, dia tidak ada. Konsep artistik pembunuhan berasal dari hati, menyatu dengan pedang, dan terlihat dalam darah. Inilah sebabnya setiap kali konsepsi artistik membunuh pembunuhan muncul, ia akan muncul dengan darah, karena darah adalah perwujudan dari konsepsi artistik pembunuhan. Kata Xinglong perlahan. Mulailah dari hati, menyatu dengan pedang, dan lihat di dalam darah. Lin Bai menggumamkan kata-kata ini, matanya cerah. Pembunuhan datang dari hati. Seperti yang dikatakan Xinglong, konsepsi artistik tentang pembunuhan adalah sesuatu yang tidak terlihat. Sulit dipahami dan sulit ditangkap. Konsepsi artistik tentang pembunuhan ini hanya dapat muncul dari hati. Setelah pembunuhan dimulai dari hati, itu diintegrasikan ke dalam ilmu pedang, dan sekuat mematahkan bambu, membunuh lawan, dan saat darah mengalir keluar, itu adalah bentuk pembunuhan. Saya mengerti. Menumbuhkan niat membunuh bukanlah untuk membunuh orang atau setan sebanyak yang Anda inginkan, tetapi untuk menumbuhkan hati membunuh. Dengan niat membunuh secara alami akan terungkap. Xinglong adalah benar. Saya tidak boleh bertanya kepada siapapun apa itu pembunuhan. Jika saya bertanya kepada 1.000 orang, 1.000 orang akan memiliki jawaban berbeda. Saya harus bertanya pada diri sendiri, mengapa saya membunuh. Lin Baiyan ada pemahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Pada saat ini, benih konsepsi artistik pembunuh yang ditanam di hati Lin Bai mulai menetas perlahan. Xinglong mengangkat pedang gunung dan sungainya dengan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Dia menekan ke arah Lin Bai dan bertanya dengan suara dingin, pedang setan, mengapa kamu ada di sini? Di bawah tekanan. Kekuatan pedang Xinglong yang menakutkan, Lin Bai merasa lebih tekanan. Dia menatap Xinglong dengan marah dan berkata, aku ingin mengalahkanmu, keluar dari bidang reinkarnasi, dan kembali ke duniaku. Xinglong berkata dengan dingin, jika kamu ingin bebas, kamu harus membunuhku. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Mata Lin Bai tajam, dan niat membunuh terungkap dari Lin Bai. Niat membunuh telah muncul. Konsepsi artistik tentang pembunuhan meresap ke udara. Kekuatan pedang yang mendominasi menyebar dari tubuh Lin Bai. Pada saat ini, konsepsi artistik mematikan Lin Bai secara resmi lahir. Suasana hati yang membunuh memenuhi udara dan menyapu seluruh bidang reinkarnasi. Pada saat ini, lebih dari 15 juta penonton semuanya kedinginan. Mereka memandang Lin Bai dengan mata tajam dan tanpa sadar berkata, sungguh niat membunuh. Xinglong menyeringai. Ini konyol. Ambil tindakan, kalahkan aku, dan kamu akan bebas. Lin Bai mengangkat matanya untuk melihat ke arah Xinglong, cahaya dingin melintas di matanya, konsepsi artistik aurora memenuhi udara, dan pedang Lin Bai segera menyapu kekosongan, menebas tenggorokan Xinglong. Sosok Xinglong melintas dan berubah menjadi aliran cahaya lurus yang menghantam ke atas. Pedang Sanhe meledak dengan kekuatan cemerlang di tangannya, dan menebas dengan satu pedang, menghancurkan lapisan serangan Lin Bai. Dengan tusukan pedang, Xinglong menyerang Lin Bai dengan sangat ganas. Bab 1459, Membunuh Pedang Qi. Setelah Xinglong menghancurkan serangan Lin Bai dengan satu pedang, niat pedang yang sangat mendominasi ditujukan ke Lin Bai dan menyerang. Kekuatan pedang yang tak terbatas dan menakutkan langsung ditekan. Ini adalah. Lin Bai mengangkat matanya dan menatap Xinglong. Pada saat ini, wajah Xinglong kejam, matanya merah darah, dan wajahnya ganas. Niat membunuh yang kuat yang terungkap di mata Xinglong saat ini seolah-olah dia memiliki perseteruan darah dengan Lin Bai. Konsep artistik pembunuhan. Lin Bai memandang Xinglong dengan mata terbelalak. Lin Bai tidak merasa salah, Xinglong sebenarnya juga mempraktekkan konsep membunuh. Xinglong melompat, dan pedang Sanhe jatuh dengan pedang menakutkan di tangannya. Pedang sepanjang 100 kaki itu tiba-tiba melesat ke udara, menghancurkan bumi, menghancurkan gunung dan sungai, dan menghantam Lin Bai. Pedang ini begitu kuat sehingga jika seseorang tidak mengetahui situasinya, mereka akan berpikir bahwa Xinglong dan Lin Bai memiliki dendam terhadap pembunuhan ayah mereka. Kematian. Mata Xinglong berwarna merah darah, dan dia menebas dengan marah, pedang iblis, dengan kultivasi kecilmu, kamu masih ingin keluar dari bidang reinkarnasi. Berhentilah berharap. Tetaplah dan jadilah budak dari bidang reinkarnasi. Impian. Budak. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata ini, matanya menjadi semakin dingin, aku masih harus menemukan orang tuaku, dan aku masih memiliki balas dendam besar Ye Suxin yang belum aku balas. 6 monster Lingnan belum terbunuh. Zulai belum mati, keluarga Zhu belum hancur, dan lembah 10.000 setan masih ada.
Sangat mustahil bagiku untuk tetap berada di bidang reinkarnasi selamanya. Xinglong, saya berterima kasih kepada Anda karena mengajari saya konsepsi artistik pembunuhan, tetapi hari ini saya harus meninggalkan bidang reinkarnasi. Xinglong, saya menasihati Anda, jangan berdiri di depan saya. Lin Bai meraung ke arah bagian atas paru-parunya. Xinglong tersenyum menghina, bagaimana jika aku harus berdiri di depanmu? Lin Bai mengangkat matanya, menatap Xinglong dengan mata dingin, mengatupkan gigi peraknya, dan melontarkan beberapa kata dingin dari sela-sela giginya, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Gemuruh. Niat pedang yang menakutkan memenuhi udara dari tubuh Lin Bai. Dalam niat pedang ini, lebih dari 15 juta penonton semuanya kedinginan. Mereka merasakan kemarahan yang tak tertandingi dalam niat pedang ini, berdarah dingin, mendominasi dan menindas. Rasa dingin yang menyesakkan. Tampaknya dalam niat pedang ini, meskipun para dewa ada di sini, yang abadi dan Buddha ada di sini, mereka tetap harus berlutut dan mati. Niat membunuh telah muncul, dan konsepsi artistik yang mematikan terungkap. Niat pedang ini mengandung konsep membunuh. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Xinglong melangkah maju, dan konsepsi pembunuhannya terungkap pada saat yang sama, bergema di dunia, bertabrakan dengan konsepsi pembunuhan Lin Bai. Dua konsepsi artistik yang mematikan itu saling terkait. Lebih dari 15 juta orang di seluruh bidang reinkarnasi ketakutan dan gemetar dalam dua konsepsi artistik yang mematikan itu. Seolah-olah seseorang sedang memegang pedang di leher mereka. Naik ke tingkat umum dan bertanya mereka harus sangat berhati-hati bahkan saat bernapas. Dua konsepsi artistik yang mematikan bergema di bidang reinkarnasi. Langit dan bumi kehilangan warna, dan segalanya menjadi pucat. Seolah-olah ribuan makhluk di dunia langsung musnah pada saat ini. Para dewa mati secara tragis, yang abadi dan Buddha terbunuh, dan dunia menjadi hitam dan putih. Dikelilingi oleh dua mood membunuh yang sangat kuat, seluruh dunia menjadi sunyi tidak, tepatnya, dunia harus diam. Keheningan yang mematikan. Pada saat ini, Lin Bai keluar dengan pedangnya, dan Xinglong menyerang ke depan dengan pedangnya. Dua pedang tajam yang tiada taraf, dua pembudidaya pedang yang tiada taraf, dan dua konsepsi artistik yang mematikan bertabrakan dengan gila-gilaan di bidang reinkarnasi. Bayangan pedang terbang melintasi langit dan cahaya pedang menari dengan liar. Dalam sekejap, seluruh bidang reinkarnasi dipenuhi dengan bekas pedang yang ditinggalkan oleh bayangan pedang dan cahaya pedang yang lewat. Di bidang reinkarnasi, tanda pedang yang padat terjalin secara rumit, dan niat membunuh yang mengerikan yang terungkap pada tanda tersebut membuat orang merasa ngeri pada pandangan pertama. Bahkan Bai Ling di ruangan elegan, yang dikenal sebagai orang terkuat di bawah alam Yangshen, berdiri dari bangku saat ini, mengamati dengan cermat duel di lapangan. Bai Huang bertanya, Bai Ling, dibandingkan dengan Xinglong dan Dong Fang Bai, apakah kamu yakin akan menang? Setelah mendengar ini, Bai Ling merenung lama dan berkata, kita tidak akan tahu sampai kita bertarung. Bai Ling mata dipenuhi kebingungan. Ada juga sedikit semangat juang. Sebelumnya, Bai Huang bertanya pada Bai Ling, bagaimana perbandinganmu dengan Xing Yu? Jawaban Bai Ling adalah, tanpa 100 gerakan, aku pasti akan membunuh Xing Yu. Namun saat ini, ketika Bai Huang bertanya tentang perbandingan Bai Ling dengan Xinglong dan Lin Bai, Bai Ling berkata bahwa ia harus berjuang untuk mengetahuinya. Ini juga menunjukkan bahwa Bai Ling tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan Xinglong dan Lin Bai. Di sela-sela, 11 utusan reinkarnasi semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius. Xing Si dan Xing Hu membuang senyuman di wajah mereka dan menyaksikan duel di lapangan dengan napas tertahan. Xing Si berkata dengan ekspresi serius, ini pertama kalinya aku melihat Xinglong menyerang dengan kekuatan penuh. Xing Hai berkata, Xing Si, ketika Xinglong mengalahkanmu, dia hanya menggunakan satu gerakan. Apakah aku memerlukan pengingatmu? Pemuda berwajah kuda Xing Wu memiliki wajah datar, tetapi sekarang dia menunjukkan senyuman. Xing Hai bertanya, Xing Wu, apa yang membuatmu begitu bahagia? Xing Wu, Xing Hou dan yang lainnya semuanya terpaksa keluar dari permainan karena serangan tiba-tiba Lin Bai, jadi mereka merasa tidak adil, tapi sekarang dia melihat Xinglong dan Lin He sudah memikirkan tentang pertarungan Bai. Bahkan jika Lin Bai tidak menipu mereka sekarang dan terus bertarung, aku khawatir Xing Wu dan yang lainnya tidak akan menjadi lawan. Pria berwajah hitam Xing Niu mengangguk sedikit dan berkata, itu benar, bahkan jika kita terus bertarung sekarang, kita bukanlah tandingan pedang iblis. Konsepsi artistik tentang pembunuhan membuat dunia pucat. Setelah dua pendekar pedang tak tertandingi itu bentrok dengan gila-gilaan, keduanya terluka ringan. Xinglong melangkah mundur seperti kilat, mengangkat pedang gunung dan sungai, dan berkata dengan suara dingin, pedang iblis, ini waktunya untuk pertarungan. Membunuh pedang Qi. Mata Long tajam, dan pedang Sanhe memancarkan kekuatan tak terbatas di tangannya. Ujung pedang menghantam Lin Bai dengan pedang yang mendominasi dan tajam.
Pedang ini membesar tanpa batas di mata Lin Bai, dan konsepsi pembunuhan yang mengerikan menyapu energi pedang, menghancurkan segala sesuatu di dunia di sepanjang jalan, menghancurkan langit, dan menghancurkan langit. Pedang ini. Lin Bai merasa pedang Xinglong sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Xinglong melihat keterkejutan di wajah Lin Bai dan langsung tersenyum. Tiba-tiba, Lin Bai bertanya dengan suara dingin, "Xinglong, apa hubunganmu dengan Kamarno?" 9527 Tianzi. Tepat ketika Xinglong menggunakan pedang ini, Lin Bai teringat bahwa pedang ini ada hubungannya dengan Tianzi. Tanda pedang di kamar 9527 sama persis dengan bekas pedang di ruangan tempat tinggal Lin Bai sekarang, hampir persis sama. Xinglong tersenyum licik dan tidak menjawab, dia memukul pedang gunung dan sungai dengan keras, dan energi pedang pembunuh datang dari langit, menyerang Lin Bai dengan kekuatan yang menghancurkan. Jika Lin Bai tidak berhati-hati, pedang ini mungkin akan memotong Lin Bai menjadi beberapa bagian. Bab 1460 Pemenang Terakhir. Energi pedang pembunuh berpadu dengan konsepsi artistik pembunuhan. Kekuatan pedang ini cukup untuk membunuh orang kuat di alam Yangshen secara instan. Dunia dikalahkan oleh pedang ini, dan matahari serta bulan langsung kehilangan kilaunya. Di bidang reinkarnasi di sini, mata lebih dari 15 juta orang hanya memiliki pedang ini, dan tidak ada yang lain. Angin dan awan tiba-tiba berubah, dan awan hitam serta guntur terjalin di awan. Di bidang reinkarnasi, angin kencang menderu masuk. Saraf kuno, beri aku kekuatan. Di bawah pedang yang begitu kuat dari Xinglong, wajah Lin Bai memerah dan pembuluh darahnya menyembul. Sebelum pedang jatuh ke Lin Bai, gambaran pembunuhan yang mengerikan membanjiri Lin Bai. Pemukulan mengakibatkan luka parah. Jika pedang ini jatuh, Lin Bai akan langsung terkoyak oleh energi pedang. Lin Bai mengertakkan gigi dan melafalkan, saraf kuno, dalam hati. Aura liar memenuhi udara dari tubuh Lin Bai, dan di atas alis Lin Bai, bintang dewa ungu emas perlahan-lahan bersinar. Saat saraf kuno mulai berfungsi, bekas pedang di kulit Lin Bai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan tekanan Lin Bai di bawah pedang ini juga berkurang banyak. 100 langkah akan membunuhmu. Lin Bai menggunakan saraf kunonya untuk menahan kekuatan pedang. Pedang iblis meledak dengan kekuatan pedang yang kuat. Konsep artistik pembunuhan, aurora, dan hujan lebat muncul bersamaan dengan Lin Bai. Serangan pedang. 3 tingkat konsepsi artistik diringkas pada pedang Lin Bai. Pedang yang pasti akan membunuh dalam 100 langkah membuat Lin Bai langsung mengerahkan seluruh kekuatannya ke puncak. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pedang Lin Bai dan Xinglong sama-sama memiliki kekuatan untuk membunuh ahli alam yang Shen biasa. Kedua pedang itu bertabrakan, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras di udara. Seluruh bidang reinkarnasi berguncang pada saat kedua pedang itu bertabrakan, dan asap dan debu setinggi ribuan kaki bergulung dari bidang reinkarnasi. Asap dan debu memenuhi langit dan tidak turun selama 1/4 jam penuh. Lebih dari 15 juta penonton menatap dengan tercengang pada asap dan debu, dan terus berseru, siapa yang memenangkan duel pedang terakhir. Mader, asap dan debu ini sangat mengganggu. Aku bahkan tidak bisa melihat situasi di layar. Medan perang. Kapan asap dan debu ini akan menyebar? Banyak anggota klan iblis yang kuat berteriak dengan marah karena asap dan debu membubung ke langit dan mereka tidak dapat melihat hasilnya di medan perang. Su Xianmei juga tegang, menunggu asap dan debu menghilang. Pemuda cantik itu menyipitkan matanya, samar-samar berharap. Kaisar Putih, Kaisar Iblis, dan tokoh senior dari 8 klan iblis berdiri satu demi satu pada saat ini, datang ke jendela, dan menyaksikan dengan mata terkunci asap dan debu di medan perang perlahan-lahan turun. Setelah beberapa saat, asap dan debu di medan perang perlahan turun, membuat semua orang melihat seorang pria berdiri di dalam, sementara pria lain terbaring di tanah berlumuran darah. Ada satu orang yang berdiri, yang berarti pedang iblis dan naga penghukum pasti menang atau kalah. Siapakah pedang iblis yang menang dan mematahkan kutukan pertempuran ribuan kemenangan di bidang reinkarnasi? Atau apakah naga hukuman yang menjaga dan membela? Martabat bidang reinkarnasi. Saya kira Xinglong harus menang. Belum tentu, dengan serangan pedang terakhir tadi, kekuatan pedang iblis juga meledak ke puncak. Lebih dari 15 juta penonton memiliki pendapat berbeda, dan mereka optimis terhadap Lin. Ada banyak dari Bai dan Xinglong. Asapnya berangsur-angsur menyebar, menampakkan pria yang berdiri itu. Itu, pedang iblis. Itu pedang iblis yang berdiri. Xinglong benar-benar kalah. Para penonton berseru. 11 utusan reinkarnasi yang tersisa bergegas ke medan perang, menyingsingkan lengan baju mereka, menyebarkan asap dan debu di langit, dan melihat pemandangan di medan perang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, 11 utusan reinkarnasi tercengang, dengan ketakutan di wajah mereka, bagaimana ini mungkin? Xinglong benar-benar kalah. Di lapangan, Lin Bai berdiri dengan bangga.
Meskipun ada bekas pedang dan luka yang tebal di tubuhnya dan darah mengalir keluar, dia memang berdiri di tengah lapangan, sementara Xinglong jatuh di bawah pedang Lin Bai dan sekarat. 11 utusan reinkarnasi merasa sulit menerima pemandangan ini. Xinglong benar-benar kalah. Aku tidak menyangka bahkan setelah menggunakan kekuatan saraf kuno, aku masih bisa menang dengan begitu sengit. Meskipun Lin Bai berdiri, dia berkata dengan ekspresi dingin di dalam hatinya. Dalam konfrontasi pedang terakhir dengan Xinglong, Lin Bai diam-diam mengaktifkan kekuatan saraf kunonya, memungkinkan kekuatan fisik Lin Bai hampir mencapai keadaan di luar alam Yin Sein. Tapi aku tidak menyangka tubuh fisik sekuat itu hampir hancur berkeping-keping oleh pedang Xinglong. Sekarang ketika Lin Bai memikirkan pedang Xinglong, dia masih memiliki perasaan yang mengejutkan. Ahem. Xinglong terbatuk beberapa kali di bawah pedang Lin Bai, memuntahkan darah, menatap Lin Bai, dan senyuman muncul di sudut mulutnya, pedang iblis, kamu menang. Aku menyerah. Mulai sekarang, kamu bebas. Xinglong berdiri dari tanah. Lukanya tidak kalah seriusnya dengan Lin Bai, dan bahkan lebih serius daripada Lin Bai. Setelah Xinglong berdiri, dia mengabaikan perhatian penonton dan 11 utusan reinkarnasi lainnya, dia menyingkirkan pedang gunung dan sungai dan terlatih-tatih meninggalkan medan perang sendirian. Tunggu, kamu belum menjawab pertanyaanku. Apakah 110.000 bekas pedang di kamar No. 9.527 itu ditinggalkan olehmu? Lin Bai melihat ke belakang Xinglong yang mundur dan bertanya. Mendengar pertanyaan Lin Bai, Xinglong berhenti sejenak, senyuman mencela diri sendiri muncul di bibirnya, dan berjalan keluar dari medan perang tanpa menjawab. 11 utusan reinkarnasi yang tersisa berdiri di medan perang, tercengang saat mereka melihat Xinglong pergi. Setelah kejutan singkat, Xing Hai kembali sadar dan berkata sambil terkekeh, selamat, pedang iblis, kamu adalah orang kuat pertama yang meninggalkan bidang reinkarnasi dengan kemenangan dalam 1000 kemenangan sejak pembukaan bidang reinkarnasi. Mendengar ini, ucapan selamat Xing Hai membuat Lin Bai sedikit sadar kembali dan bertanya, Xing Hai, apakah kamu kenal Xinglong? Xing Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bertanya terlalu banyak. Utusan pertama reinkarnasi, kami bersebelas dikalahkan olehnya. Setelah mendengar ini, Lin Bai menyadari bahwa Xinglong sebenarnya adalah pembawa pesan reinkarnasi pertama di bidang reinkarnasi. Dia bingung dan bertanya, apa asal-usulnya? Xing Su berkata, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa ketika saya datang ke bidang reinkarnasi, dia adalah orang terkuat di bidang reinkarnasi. Tidak ada seorang pun dapat menumpulkan keunggulannya. Xing Wu berkata, kami tidak tahu asal-usulnya, tapi yang saya tahu adalah dia tidak akan pernah bisa meninggalkan bidang reinkarnasi. Bahkan jika dia memenangkan ribuan kemenangan atau 10.000 kemenangan, dia bisa jangan pergi. Xing Si berkata, Xing Hai, kamu yang terbaik dalam mengamati kata-kata dan ekspresi, dan kamu juga paling tertarik pada Xinglong. Kamu seharusnya tahu lebih banyak daripada kami. Xing Hai tiba-tiba dinamai oleh Xing Dia, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, jangan bertanya terlalu banyak. Bukannya dia tidak ingin pergi, tapi dia tidak bisa pergi. Lin Bai bertanya, mengapa? Dengan kekuatannya, bukan belum lagi orang kuat di alam suci Yin di bidang reinkarnasi ini, bahkan yang biasa. Tidak ada tuan di alam ilahi yang menjadi lawannya. Dia sudah memiliki kekuatan untuk pergi. Xing Hai berkata dengan dingin, sudah kubilang, jangan ajukan pertanyaan lagi. Xing Hai menghentikannya dengan dingin, begitu pula utusan reinkarnasi lainnya. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Dan Lin Bai juga tahu bahwa meskipun dia terus bertanya, Xing Hai tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, seorang Kasim dengan cepat datang ke medan perang, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Lin Bai, Tuan Pedang Iblis, untuk mengucapkan selamat atas kemenanganmu dalam pertempuran 1000 kemenangan, Kaisar Iblis dan 8 Kaisar bersama-sama menjadi tuan rumah sebuah jamuan makan. Pastikan untuk mengundang Master Pedang Iblis. Ayo, Kaisar Iblis sedang mengadakan jamuan makan. Lin Bai menatap Kasim itu dengan heran. Kasim itu mengangguk dan tersenyum, tepat sekali. Jamuan makannya 10 hari lagi. Tidak peduli pihak manapun kamu setuju untuk setia pada jamuan makan, kamu akan menyinggung kekuatan lain. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Ini adalah perjamuan Hongmen. Ketika Lin Bai mendengar pengingat Xing Hai, dia menyipitkan matanya, melirik ke arah Kasim itu dengan dingin, dan menggerakkan sudut mulutnya, orang yang datang ke sini tidak baik.